Setelah libur sebulan dari IPRI di Riyadh, Formula E akhirnya kembali dengan IPRI Sao Paulo akhir pekan kemarin. Kita disuguhkan balapan yang cukup asik dengan gaya balap peloton sepeda. Ini dia poin-poin menarik menurut kami di seri keempat musim 10 ini. Balapan di Sao Paulo kemarin cukup ramai dengan salip-menyalip. Formula E mencatat ada 212 kali salip-menyalip. Banyaknya salip-menyalip ini karena pembalap berupaya menghemat baterai dengan membuntuti satu sama lain dan tidak berada di depan. Menurut kami, balapan Sao Paulo tahun ini tidak sekeos tahun lalu, karena tim-tim sudah belajar gaya balapan seperti ini dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hari Sabtu di Anhembi Sambadrome jadi harinya pembalap McLaren Sam Bird yang kembali memenangkan balapan setelah terakhir kali menang di New York Race 2 2021. Ini menjadi hasil yang manis bagi Bird setelah musim lalu yang sulit bersama Jaguar. Yang lebih manis lagi, Bird raih kemenangannya dengan menyalip Mitch Evans di lap terakhir. Mungkin kalian bertanya, apa yang terjadi pada Mitch Evans? Di konferensi pers pasca balapan, Evans mengeluhkan mobilnya mengalami derate di lap terakhir. Derate sendiri adalah keadaan di mana tenaga mobil berkurang, dan di Formula E biasanya disebabkan oleh baterai yang memanas. Ini adalah mekanisme perlindungan untuk mencegah kerusakan pada baterai. Di Sao Paulo, trek yang banyak lurusan diiringi tikungan lambat membuat baterai mendapat banyak beban saat berakselerasi dan melakukan regenerative braking. Ini sendiri membuat baterai cepat panas. Ditambah lagi, suhu saat balapan kemarin mencapai 35 derajat Celcius di sebagian besar balapan. Ini mempercepat kemungkinan mobil mengalami derate, dan inilah yang dialami Mitch Evans di Sao Paulo, dan ia pun harus puas finish kedua. Beda dengan Mitch Evans yang raih podium, rekan setimnya Nick Cassidy harus cium tembok di Sao Paulo. Rentetan podiumnya sejauh ini terhenti di balapan ini setelah sayap depannya tersangkut di bawah mobil, membuatnya tak bisa mengendalikan mobil. Tak hanya Sam Bird dan Mitch Evans yang rasakan podium di Sao Paulo. Oliver Rowland secara mengejutkan berhasil rebut podium di lap terakhir setelah menyalip Pascal Wehrlein dan Jack Dennis yang sedang bertarung. Ini adalah podium kedua Rowland musim ini, dan ini seakan memberi tanda bahwa Nissan merupakan tim dan pemasok mesin yang potensial untuk bertarung secara konsisten setidaknya di papan tengah musim ini. Porsche sedang butuh hasil baik untuk bisa bertarung melawan Jaguar musim ini setelah hasil yang kurang baik di IPRI di Riyadh. Awalan mereka di Sao Paulo cukup baik. Pascal Wehrlein raih pole position setelah unggul dari peraih pole position Sao Paulo tahun lalu, Stoffel Vandoorne. Di balapan, Porsche cukup solid dari awal sampai pertengahan balapan dengan berada di 4 besar. Namun semua buyar ketika safety car keluar. Menurut tim prinsipal Florian Modlinger, mereka jadi sulit menyalip setelah fase safety car. Wehrlein sempat bisa melawan Jack Dennis untuk perebutan podium di akhir balapan, sebelum tertikung Oliver Rowland, dan Wehrlein harus puas finish keempat. Sementara itu, rekannya Antonio Felix da Costa akhirnya raih poin pertama musim ini dengan finish ke-6 setelah seri Mexico City dan di Riyadh yang jauh dari ekspektasi. Salah satu pembalap yang menarik perhatian kami di Sao Paulo adalah Maximilian Günther. Meski tercepat ketiga di kualifikasi, Günther harus terima nasib 40 grid penalti karena mengganti gearbox dan inverter. Tak hanya start dari belakang, sisa penaltinya juga dikonversi jadi penalti stop and go 10 detik saat balapan. Namun berkat keluarnya safety car, ditambah strategi bagus dari Maserati, Günther berhasil amankan 2 poin dengan finish ke-9. Setelah IPRI Sao Paulo, Nick Cassidy masih memimpin klasemen dengan 57 poin, disusul Pascal Wehrlein dengan 53 poin, lalu Mitch Evans dan Jean-Eric Vergne yang sama-sama raih 39 poin. Jaguar masih ada di pucuk klasemen tim dengan 96 poin, disusul Porsche dengan 61 poin dan di Penske 57 poin. Untuk klasemen lengkap, kalian bisa mengunjungi media sosial kami. Seri berikutnya Formula E akan berkunjung ke Tokyo untuk pertama kalinya pada 30 Maret mendatang. Treknya bertempat di dekat Tokyo Big Sight dan akan jadi balapan kandang bagi Nissan.
Ikuti media sosial Formula Gledek untuk update terkini dari dunia Formula E. Terima kasih telah menonton.